أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya sudah punya istri dan anak. Yang saya tanyakan, istri saya kalau saya ajak hubungan badan, alasannya kalau mandi dingin. Akhirnya saya onani pakai tangan istriku atau pakai tangan saya. Hukumnya boleh apa tidak, Ustaz? Mana Ustaz ini? Istri diajak hubungan suami, alasannya mau sepele, adem, tidak mau. Dilaknat istri yang seperti itu oleh malaikat ya. Kalau suami memanggil istrinya ke firasnya, ke kasurnya, artinya mengajak hubungan badan, kok istrinya menolak, tidak mau, hanya gara-gara kademen, maka istrinya mendapat laknat. Dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh penduduk langit, sampai suaminya ridho. Kewajiban istri bagaimana? Kecuali kalau memang istri sedang sakit, itu suaminya juga harus sadar diri. Kalau istrinya sedang sakit juga harus mengerti. Lah ini sehat-sehat, hanya alasannya adem. Adem itu iso nggodhog banyu. Nanti mandi biar anget. Coba kalau jenengan dingin, ya, ketika dipanggil suami untuk berhubungan intim, jenengan penuhi, kok nak krasa anget. Nah, nanti setelah selesai kok mas dingin lagi mau mandi, godok banyu. Nah, ini kewajiban jenengan sebagai seorang istri. Jangan tanya bagaimana hukumnya, boleh apa tidak, sampai suami onani. Sampai suami onani, sedangkan tangan ini pun di akad kemarin menurut brosur, tangan ini juga bisa berzina. Zinanya apa? Al-batsyu adalah dengan memegang, dengan menyentuh. Tangan ini bisa berzina dengan menyentuh. Istrinya ini hati-hati, dilaknat panjenengan oleh malaikat, penduduk langit semuanya melaknat panjenengan. Lah bagaimana kalau pakai tangan istri? Nah, dalam hal ini ada khilafiyah. Ada permasalahan, ada khilafiyah di antara ahlul ilmi. Ada yang menyatakan, berpegang pada satu pendapat, kalau itu pakai tangannya istri maka tidak mengapa. Kalau pakai tangannya sendiri itu yang tidak boleh. Ada khilafiyah. Nah, bagaimana biar tidak seperti itu? Maka muskilahnya ada di istrinya. Tanpa udzur apa-apa, hanya alasan kademen. Ya, kademen bisa disiasati. Mau mandi godok banyu. Godok banyu nanti akan hangat. Lebih memilih dosa daripada pahala. Padahal janji Nabi kita, idza shallatil mar'atu khamsaha, idza shallatil mar'atu wa shamat syahruha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha. Jika seorang istri itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak diumbar ya, seperti tadi kan diumbar itu istri pamannya tadi loh, itu kemaluannya kan diumbar untuk laki-laki yang tidak halal kan? Diumbar, bukan hanya diumbar, dibuka-buka, diduduh-duduh itu bukan, sampai diumbar, dinikmati oleh laki-laki yang tidak halal. Ngakune ya Islam. Padahal janji Nabi kalau istri itu menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya,
taat dalam arti termasuk ketika diajak dipanggil oleh suaminya itu mentaati dengan maksimal, mau datang kepada suaminya, datang kepada suaminya itu sebagai kewajibannya. Janji Nabi kita apa? Dakhalat min ayyi abwabil jannah sa'at. Dia diizinkan nanti oleh Allah untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dia suka. Ya, ini seorang istri diajak hubungan suami tidak mau, akhirnya suami onani atau onani dengan tangan istri, padahal suami itu pengen berhubungan badan. Kalau suaminya tidak ridho, dilaknat ini istri ini oleh seluruh penduduk langit. Kalau suaminya tadi akhirnya onani sendiri, maka menurut satu pendapat itu tidak boleh, ya, karena dengan tangannya sendiri. Pendapat yang satu dengan tangan istri tidak mengapa. Namun jangan sampai itu melampaui batas. Ada pintu halal, istri itu tempat, ya, pintu halal bagi suaminya. Kalau istri tidak mau, dan nanti suaminya nikah lagi, ya tidak apa-apa. Wong istri tidak mau diajak hubungan badan, nah, suaminya nikah lagi, istrinya marah-marah. Ketika lha kowe ra gelem tak ajak, oh, Bu. Wis pokoke kula mboten lila, kula mboten ikhlas jenengan nikah meneh. Lha karepmu ora lila. Nah, jenengan, ya, seorang istri itu tidak mau memenuhi kehendak suami dalam hal biologis, penduduk langit pun tidak lila, tidak ikhlas pada istri yang seperti ini. Ya, maka diingatkan istrinya dengan baik. Kewajiban seorang istri, ya, diingatkan dengan baik. Dan jenengan sebagai suami juga harus melihat-lihat dulu. Kalau istrinya sedang sakit berat, ya aja dipaksa-paksa dengan dalil, wah nek tidak memenuhi dilaknat leh Bu, dilaknat loh Dek, padahal istrinya sakit berat. Ya, jadi hubungan pernikahan suami istri itu bukan hanya hubungan biologis, bukan, namun sakinah mawaddah warahmah itu. Salah satu untuk bisa sakinah mawaddah warahmah, istri punya kewajiban untuk mendatangi panggilan suami. Jika suami memanggil mengajak hubungan badan, jangan hanya gara-gara alasan adem, dingin. Coba jenengan pating kruntel kok nak anget. Setelah kruntelan anget, baru kuwi rampung adem, godhog banyu, mandi, selesai sudah dapat pahala di sisi Allah. Tidak mendatangi suami, enggan melayani suami dalam hal biologis, ora kademen ning mendapat dosa di sisi Allah. Sudah, silahkan pilih yang mana. Kademen mandi bisa nggodhog air, namun dicatat pahala di sisi Allah, diizinkan oleh Allah memasuki pintu-pintu surganya dari manapun yang dia suka. Atau istrinya milih, ya, tidak kademen, namun dia dapat dosa, dapat laknat dari seluruh penduduk langit. Monggo silahkan dipikir sendiri.